Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beberapa pekan ke depan ini akan menjadi masa-masa yang sangat menyulitkan bagi para pendukungnya Joko Widodo. Karena mungkin ya dalam pikiran mereka itu mereka tidak akan pernah menghadapi seseorang sekuat Pak Yusuf Kalla. Dan betapa mengagetkannya, kalau saya terus terang jujur kaget ini ya, tatkala saya membuka YouTube kemudian ada berita di situ Pak Yusuf Kalla langsung turun tangan ke Bareskrim Polri, turun tangan langsung, yang mana kemarin beliau itu diwakili oleh penasihat hukumnya melaporkan ya, kemudian dari situ banyak termul yang mereaksi manuvernya Pak Yusuf Kalla. Salah satu reaksinya itu narasi yang dikeluarkan yaitu tidak semudah itu membuat laporan. Itu lucu memang termul itu ya. Dikiranya Pak Yusuf Kalla ini loh, saya tidak mengatakan ada orang hebat, tidak, cuma di dalam politik ya, di dalam di dalam negara adat yang kita, adat itu maksudnya kebiasaan sehari-hari, dalam ya yang ngaji tauhid itu ngerti lah ya, di dalam dunia katakanlah cause and effect yang ada di negara Indonesia ini, harus diakui ada beberapa orang yang lebih kuat daripada orang yang lain. Ya seperti misalkan Pak Yusuf Kalla ini beda dengan Roy Suryo, itu harus dibedakan. Dipikirnya para termul itu mereka tidak akan menghadapi orang sekuat Yusuf Kalla. Malah jangankan di pikiran para termul, di pikiran saya pun saya kira Yusuf Kalla nggak bakalan turun tangan langsung begitu. Makanya kemarin tatkala dikatakan oleh para termul, oh bikin laporan gak segampang itu, saya pikir juga iya Pak JK mau langsung datang begitu. Ternyata datang langsung. Makanya sebelum Pak Yusuf Kalla ini datang, yaitu tadi malam ya, ini kan datangnya tadi siang tuh. Tadi malam saya lihat para termul itu di dalam channel-channelnya itu membuat narasi lain sama sekali, yaitu mempermasalahkan makar yang dilakukan terhadap Pak Prabowo. Dugaan lah katakan begitu, atau indikasi adanya makar. Cuman kalau saya sih tidak melihat itu sebagai makar ya. Cuman itulah yang diglorifikasi oleh para termul. Ternyata mungkin ya mereka itu tadi malam sudah dapat informasi bahwa Pak Yusuf Kalla ini akan turun tangan langsung, dan ternyata iya. Dan kuasa hukumnya Pak Jokowi sudah memberikan respon terhadap manuvernya Pak Yusuf Kalla ini. Dan yang menarik, ada perkataan Pak Yusuf Kalla yang mendesak Jokowi agar memperlihatkan ijazahnya. Lawang cuman menunjukkan ijazah itu kan mudah ya sebetulnya itu. Aduh, kasihan. Saya lihat para termul ke depan akan lebih banyak tiarap. Itu yang saya lihat ya. Bagaimana kenyataannya ya kita tunggu beberapa hari ke depan. Kita lihat sekarang Pak Yusuf Kalla yang langsung turun tangan melaporkan Rismon dan beberapa YouTuber. Aduh, ini gara-gara Jokowi ya. Andaikan Jokowi tidak secara serampangan dan kampungan melaporkan Roy Suryo, saya kira pemandangan yang tidak elok ini tidak akan kita saksikan di ruang publik. Kita saksikan saja ini. Oke, Pak. Ya. Izin Pak, terkait kedatangan hari ini itu seperti apa sih Pak? Apa? Kedatangan hari ini Pak tujuan. Oh ya. Ya, seperti juga Anda ketahui, saya datang untuk membuat laporan polisi. Ternyata panjang juga prosesnya laporan polisi. Ya, saya melaporkan saudara Risman Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya. Karena mengatakan saya ini mendanai Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi, dan itu jelas saya tidak lakukan itu. Pertama juga ini tersebar luas, dan bagi saya ini suatu penghinaan karena sebentar, coba ini kan menunjukkan keseriusannya Pak Yusuf Kalla
di dalam menghadapi permasalahan ini. Dan kemarin para termul sebagaimana saya katakan mengatakan bahwa tidak semudah itu membuat laporan. Mudahlah membuat laporan itu. Cuman permasalahannya Pak JK ini mau turun tangan atau tidak. Dan jawabannya sudah kita dapatkan, mau turun tangan. Ini all out ini. Ya, saya kira nggak bakalan sedini ini. Tapi ya Pak Yusuf Kalla punya pemikiran yang lain. Seru ini kita melihat. Seru. Sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Baik, nah yang saya lihat kemarin Pak Yusuf Kalla itu kan melontarkan pernyataan kontroversial itu BBM ditaikkan kepada Pak Prabowo yang mana memang secara aneh dan ajaib ya, Indonesia sampai sekarang BBM-nya nggak naik tuh. Mungkin para ekonom di belakang membaca, oh ini akan ada inflasi ke depan, ini akan ada kebocoran APBN dan lain sebagainya. Cuman faktanya sampai saat ini kita baik-baik saja gitu. Dalam pengertian sama saja sama seperti sebelum perang yang terjadi di Iran itu. Nah, Pak Yusuf Kalla mengeluarkan statement itu. Saya kira ya ada beberapa dari tim medianya Jokowi atau tim pembentuk karakter politiknya Jokowi atau apapun itulah yang merasa ini sudah saatnya untuk karakter assassination kepada Pak Yusuf Kalla. Diserang dari dua arah tuh. Satu dari arah Pak Yusuf Kalla itu seolah-olah begitu ya, tanpa memikirkan rakyat kecil ingin BBM naik. Dari satu sisi diserang dengan permasalahan Rismon dan kawan-kawan. Nah, Yusuf Kalla ini politikus juga begitu. Beliau langsung mengalihkan pernyataan beliau ingin menaikkan BBM karena itu memang pernyataan yang amat sangat tidak populer, itu pernyataan yang tidak populis. Pak Yusuf Kalla langsung membelokkan ke dalam permasalahan ini. Ini juga menjadi senjata bagi Pak Yusuf Kalla untuk keluar dari lubang jarum pernyataan menaikkan BBM sebetulnya. Jadi ini menarik. Saya suka melihat intrik politik seperti ini. Biasanya intrik politik seperti ini kita melihatnya itu ada di film-film kerajaan begitu ya. Sekarang kita melihat di hadapan mata kita sendiri. Ya, yang saya melihat triggernya di sini Joko Widodo gara-gara melaporkan Roy Suryo itu. Yang itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Dan saya sekali lagi tidak melakukan itu. Karena itu sudah menyebar atau apapun, ya saya laporkan ke polisi karena nama baik saya. Pak, tapi kalau dari Pak sudah membantah Pak kalau itu ternyata hasil editing dari AI. Tanggapan Bapak? Wah, saya tidak tahu itu. Ya. Sebentar, ini saya tidak tahu apakah Rismon itu memang betul-betul sudah membantah lewat mulutnya sendiri atau tidak, saya tidak tahu. Yang tahu tolong tuliskan di bawah kolom komentar ya. Apakah memang betul ada pernyataan Rismon Sianipar yang mengatakan itu bukan saya? Kalau ada, saya kira Rismon juga tidak akan ada hubungan baik dengan para termul nantinya. Saya kira. Cuman kalau dari Andi Azwan sudah ya. Andi Azwan mengatakan oh itu bukan Ade Darmawan juga sudah ada tuh Ade Darmawan. Itu bukan dari Rismon, itu AI sudah. Tapi dari mulutnya Rismon sendiri apakah ada atau tidak? Dan sayangnya Rismon tidak langsung mengklarifikasi hal itu. Makanya Pak Yusuf Kalla melaporkan. Tapi apapun bantahannya, dia hanya mengatakan itu bukan dilakukan, tapi tidak membantah isinya. Nah, tidak membantah, hanya membantah bahwa bukan yang bikin. Bisa saja dia minta orang lakukan. tuh. Itu yang saya katakan kemarin kan. Bisa saja Rismon sendiri yang nyuruh orang buat bikin video AI. Karena si Rismon tidak membantah itu. Dan kalau misalkan dibantah sama si Rismon, bisa jadi hubungan dengan Oslo retak. Dia kan tidak membantah bahwa saya bayar 5 miliar. Betul. Kalau dia bantah bahwa itu tidak benar dan tidak benar Pak JK 5 miliar kasih uang, mungkin ada manfaatnya. Tapi hanya kalau bantahkan itu ya, tidak ada artinya itu untuk saya. Pak, tapi kalau RS sendiri sudah minta maaf. Sebentar ya, karena ini memang terlihat lah ada pergerakan dari atas itu terlihat sekali ya. Jokowi mengatakan jauh-jauh hari di belakangnya ada
tokoh politik, kemudian diserang AHY dan Puan Maharani tetapi tidak berhasil kan? Malah channelnya runtuh. Sekarang dalam waktu yang tepat menyerang Yusuf Kala, dikira nggak bakalan serang balik. Ini kalau sudah sampai semuanya bersatu, lihat saja nanti 2029 begitu. Ini akan menjadi amat sangat seru sekali. Seru. Mudah-mudahan Pak Jokowi panjang umur ya. Tidak, tidak. Saya tidak kenal orangnya kok. Saya tidak pernah ketemu. Sudah komunikasi dengan Pak Jokowi, Pak, terkait ini? Tidak. Ini kan masalah saya. Martabat saya yang dilecehkan. Dan saya tidak pernah punya sifat itu, mengerti orang dari belakang. Tidak. Kalau saya tidak suka, saya katakan tidak suka atau tidak benar. Masa saya bayar orang untuk? Tidak lah. Ya makanya nanti Pak Yusuf Kala ini akan mengatakan Jokowi keluarkan aja begitu ijazahnya. Kalau nggak suka ya nggak suka. Pak Yusuf Kala itu dulu juga ada lagi suka sama Jokowi kan, puja-puji Jokowi. Lagi nggak suka sama Jokowi yang ngomong aja begitu. Jokowi itu bakal, kalau negara ini dipimpin sama Jokowi bakal hancur, ngomong Pak Yusuf Kala ini. Pak, untuk barang bukti Pak Desmond ada lagi yang dilaporkan? Nah itu aja. Termasuk juga yang mengedarkan itu berita. barang bukti apa terakhir Pak, untuk barang bukti ya? Ada dong. Ya rekaman macam-macam di TV kan itu direkam semua kan, ada rekamannya. Nah, tertulis. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun 3 tahun. Ya. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang. Betul. Dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya Sebentar. Nah ini yang saya maksud. Tadinya saya pikir Pak Yusuf Kala itu tidak mau meluangkan waktunya sendiri untuk mengurus permasalahan ini. Ternyata mau. Berarti ini all out. Pak Yusuf Kala itu ya sibuk ya, orang sibuk, bukan orang kayak saya. Ya bisa bisa pergi kemanapun saya mau begitu. Beliau ini lain. Tapi fakta bahwa beliau datang langsung ke Bareskrim Polri. Ini menunjukkan all out beliau. Ini para termul nih, hati-hati ya. Langsung tiarap semua saya lihat ini. sederhana persoalannya. Karena saya yakin Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stop lah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu sindiran pedas sekali ya. Iya, kita kan yakin. Oke, kita ikut narasinya Pak Yusuf Kala ya. Oh, saya yakin ijazah Jokowi itu asli. Cuman tolong tunjukkanlah kepada masyarakat supaya permasalahan ini selesai. Karena pasti asli itu pasti. Sudah tunjukkan saja kepada masyarakat. Belikan saja kepada lembaga independen. Itu pasti keluar asli kok nantinya. Selesai permasalahan ini. Tuh kira-kiranya. Itu aja. Supaya ini habis waktu kita. Tuh. Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan. Betul. Kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Nah itu, ini buat para pewarta, untuk para konten kreator. Makanya kemarin si Ade Darmawan itu mengatakan, ayo ini kita mau langsung 7 tahun, 8 tahun ke depan begitu ya, kira-kira mau bertahun-tahun. Siapa takut? Nah iyalah, mereka cari makan di sana kok. Kalau saya mau ada berita Jokowi, ya ayo. Mau kagak ada berita Jokowi, ya ayo. Saya sebelum ngurus permasalahan Jokowi itu ngurus permasalahan nasab. Dan anehnya ya, tatkala Jokowi naik nasab turun. Kenapa demikian? Ya tanya sendiri. Kalau di dalam pikiran saya mereka interconnected begitu, ada hubungannya. Makanya saya mengatakan sedari dulu ini memang awalnya organik iya, tapi di belakangnya kemudian ada pergerakan yang masif juga iya. Kalau buat kita, oh Jokowi membawa berkah, ya kagak juga begitu. Membawa berkah gimana? Yang kita omongin itu orang yang mungkin melaksanakan tindak kriminal besar itu Joko Widodo. Kalau begitu, kalau setiap orang yang membawa berita besar itu membawa berkah, dulu ada Edi Tanzil membawa berkah, kemudian ada koruptor besar tuh siapa? Yakut juga bawa berkah, berarti kan seperti itu. Itu pola pikir anak kecil, pola pikir si termul yang tidak memakai daya analisanya. Ini harus segera diselesaikan, betul, dan saya setuju. Apabila negara ini selesai, kita bisa lebih fokus ke dalam misalkan permasalahan yang lebih besar lagi. Kita
mempermasalahkan masalah MBG, misalkan kenaikan bahan bakar minyak yang tidak kunjung naik di kita, apa konsekuensi ke depannya kalau ada, dan lain sebagainya. Ini akan Gibran terutama itu bisa diobrolin tuh. Pro kontra kan perpecahan, Nah, maki-makian di TV. Betul. Gitu. Sifat nasional kita terganggu dengan cara itu. Gara-garanya Jokowi tuh. Tinggal saja, saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya ini 2 tahun, 3 tahun. Ya. Tinggal dikasih lihat selesai. Ya. Tinggal dikasih lihat masyarakat saja. Selesai. Ya, saya yakin itu Pak Jokowi akan begitu. Ya udah kesel juga Pak Yusuf Kala. Sama kita juga kesel ya. Kita pengen selesai kok permasalahan ini. Nggak kayak termul. Karena daripada kita berseteru, ada kelompok berseteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial, hilang. Nah, itu yang kita harapkan penyelesaian. Selesailah bulan ini menunjukkan ini jasa saya, selesai. Targetnya Pak Yusuf Kala bulan ini selesai. Yuk kita tunggulah mudah-mudahan. Saya sih pesimis ya, dalam pengertian apakah bulan ini akan selesai? Enggak. Cuman pihak Jokowi akan makin kelabakan. Kita akan lihat ini beberapa pekan ke depan akan sangat menarik sekali. Saya yakin dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagai mantan presiden, atau tidak menginginkan masyarakat ini pecah belah karena soal kecil ini. Ya, setuju kan? Oke. Nah, ya. Udah. Oke, terima kasih ya. Menarik sekali. Oke, siap. Oke. Nah, baik. Tuh suratnya. Pemirsa, Nah kuasa ini hukum respon dari kuasa hukumnya Jokowi ini. Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan telah melengkapi seluruh persyaratan administratif terkait permohonan lapor restoratif justice dalam perkara yang tengah bergulir. Meski demikian, menurut Yakub, keputusan akhir tetap berada di tangan penyidik karena perkara tersebut telah masuk dalam tahap penyidikan dan telah ada penetapan tersangka. Alah, perayat kemarin waktu Egy Sujana nggak ribet-ribet seperti ini kok langsung selesai. Udah ketahuan boroknya baru dibenerin itu. Dan seolah-olah tidak ada konsekuensi hukum ya bagi siapa Polda Metro itu. Memuakan memang juga tuh Polda Metro yang ngurusin ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yakub saat menghadiri Halal Bihalal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau DPN Peradi yang diselenggarakan di Hotel Novotel Jakarta Pulau Mas, Jakarta Timur pada Selasa sore. Yakub menegaskan tidak akan mencampuri proses teknis penyidikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, sebagai kuasa hukum Joko Widodo, fokus utama adalah memastikan laporan yang telah diajukan di Polda Metro Jaya berjalan sesuai prosedur. Ia juga menghormati langkah hukum Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri. Kalau kami kan tentunya sebagai kuasa hukum Pak Jokowi tidak ikut mencampuri urusan seperti itu. Karena kami hanya fokus kepada laporan kami yang ada di Polda Metro Jaya. Sebentar ya, cuman mau tidak mau ini juga harus harus ditanggapi juga oleh kuasa hukumnya Jokowi mungkin di lain waktu ya. Karena jelas targetnya Pak Yusuf Kala ini menuntut supaya Jokowi menunjukkan ijazahnya. Namun ya kembali lagi, siapapun boleh melaporkan. Kalau ada pihak yang merasa keberatan, merasa itu tidak benar, ya boleh saja, dan kami sangat mendukung untuk seorang warga negara untuk menggunakan haknya untuk melapor. Karena tentunya nanti kalaupun melapor kepada polisi, tentu kan para penyidik itu di pihak polisian tentunya akan mencari kebenaran. Apakah hal itu benar atau tidak? Apalagi sekarang ada AI dan sebagainya. Jadi kemarin enggak tuh yang dilakukan kepolisian itu dalam kasus Jokowi bukan mencari kebenaran, bukan, itu mencari kekuatan bagi Yusuf Kala, bagi Joko Widodo. Entah sekarang Pak Yusuf Kala sudah masuk, kita tidak tahu. Ya kita tunggulah. Ya kita tunggu betul. Iya, saya juga baca berita seperti itu. Ya tentunya kami sih menghormati sekali ya. Itu kan merupakan hak Pak JK sebagai warga negara juga. Jadi ya kita tunggu saja, kita pantau. Kalau dari kami sama sekali tidak mencampuri urusan tersebut. Karena kami hanya fokus kepada urusan yang ada di Polda Metro Jaya. Karena itu merupakan perjuangan kami agar Pak Jokowi dapat mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum mengenai ijazahnya ini isunya. Oke, sebentar. Itu tadi mengatakan, kami hanya fokus ke dalam permasalahan. Yalah, kalau pengacara yang mengatakan itu saya setengah percaya saja. Cuman kan beberapa pengacara juga sudah menunjukkan sikap mengenai permasalahan Rismon begitu. Itu sudah ada juga. Cuman ya
Itulah pengacara begitu ya, statementnya memang secara profesional demikian. Nah, saya punya video lagi nih. Ini ada yang salah satunya kemarin itu dilaporkan oleh Pak Yusuf Kala ya, Mosato nih, yang katanya mau lapor balik. Ini saya langsung saja kepada intinya ya, yang katanya mau lapor balik Pak Yusuf Kala nih. Ini bergetar ya tangannya itu karena katanya saya mau melaporkan balik Pak Yusuf Kala, yang dilakukannya itu tidak sesuai bla 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 lah. Coba ini merasa jago betul begitu ya, mau melawan Yusuf Kala. Saya mengatakan begini dulu ya, yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala ini dalam melaporkan Mosato TV ini seharusnya tidak dilaporkan apabila Pak Yusuf Kala itu memiliki sikap negarawan ya. Nah, cuman sama itu penilaian saya sama dengan terhadap Joko Widodo. Seharusnya juga Jokowi tidak melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, tetapi tatkala si Jokowi ini bersifat tidak negarawan, ini merusak semua para negarawan. Lah, kok Jokowi dibiarin main kayak gitu ya gimana nih, rusak negara begitu. Pada akhirnya orang-orang yang memang negarawan itu harus bersikap seperti Jokowi untuk melawan kekuatan Joko Widodo di dalam kancah perpolitikan Indonesia. Pada akhirnya jadi kacau lah seperti ini. Nah, kalau saya mah bukan berarti setuju dengan sikap Pak Yusuf Kala yang melaporkan Mosato ya, tidak. Cuman saya bilang begini aja, rasain lo begitu. Ya, jangankan nanti sekarang aja udah kerasa. Kita bilang bukan karma lah ya, kita bilang pelajaran lah demikian. Kita saksikan ini nih, kasihan. Musik Ciamis ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismon. Selain itu juga ada channel Mosato TV miliknya Laurentius Irjanbu. Dalam bentar ya, dia menyebut nama saya itu salah. Nama Mosato TV channel benar. Nama saya itu Laurentius Irjanbu, bukan Laurentius Irjanbu. Pak Abdul Haji yang terhormat, mohon dikoreksi namanya biar benar namanya ya, jangan sampai salah orang gitu loh. Laurentius Irjanbu. Kalau saya tunjuk KTP dan semua akta kelahiran saya namanya saya Laurentius, Anda salah di situ. Koreksi, nama saya Laurentius Irjanbu. Benar bahwa saya pemilik akun channel YouTube Mosato TV. Kita lanjut ya. Selain itu juga ada channel Mosato TV, pemiliknya Laurentius Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi. Pertanyaannya makar, gitu. Bapak yang salah. Bapak pengacara Pak Abdul Haji, Anda sangat tidak teliti. Sangat tidak teliti membaca judul itu, Anda terjebak. Anda tidak jujur memberitakan ke publik terkait judul itu. Saya tunjukkan judul. Ini bisa termasuk dalam pemberitaan bohong juga. Pak Abdul Haji, mohon koreksi ya. Tapi Anda sudah mengucapkan ke ruang publik. Anda mengatakan seolah-olah saya ini ya, secara afirmasi ya, secara statement saya itu pasti bahwa terjadi chaos. Kan sangat jelas di statement saya. Anda menghilangkan kata terancam dipidana. Sebentar, kalau kita lihat ini kan si thumbnailnya si Mosato itu ya mengatakan JK diseret pidana provokasi makar. Ini sudah hoax. JK diseret pidana provokasi, makar. Pertanyaannya itu ada di dalam makarnya, bukan di dalam diseret provokasinya. Jadi ini kalau dilengkapkan JK diseret pidana provokasi, itu adalah sebuah informasi. Apakah itu makar? Baru tanda tanya. Jadi bagian pertama dari kalimat ini adalah hoax begitu. Ini yang mudah sekali kita lakukan, dan jangan lupa ini kuasa hukumnya Pak Yusuf Kala begitu ya. Mau dilawan ya silahkan saja sih. Cuman kalau saya melihat, ini ngeri juga. bisa jadi Sylvester kedua nih. Kemudian kata tanda tanya, Anda tidak lengkap memberikan informasi ke ruang publik. Pak Abdul Haji, saya bisa proses balik Anda. Anda tidak jujur memberitakan informasi terkait laporan kepada Mosato. Saya tidak takut dengan laporan, saya siap menghadapi laporan. Ini apa tangannya bergetar ini? Pak Abdul Haji, saya bisa proses balik Anda. Anda tidak jujur memberitakan informasi terkait laporan kepada Mosato. Saya tidak takut dengan laporan, saya siap menghadapi laporan. Yang namanya informasi yang Anda sebagai pengacara harus valid dulu secara judul. Kira-kira kontennya apa, kemudian judulnya seperti apa. Ini loh judul aslinya teman-teman. Tadi kan
Kalau kita baca di kumparan teman-teman, kalau di kumparan itu dia mengatakan begini, dalam channel Bisa itu ngeles aja apa para termul itu, ini jelas adalah hoax. Apalagi kalau kita lihat misalkan isi dari isi dari video-video yang dikeluarkan oleh para termul itu. Nggak bisa ngalah kok. Andi Azwan semalam tuh nggak mau mengeluarkan thumbnail-thumbnail para termul ini, karena memang kalau dibahas jelas ini. Satu TV dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi. Pertanyaannya makar. Kalimatnya tidak lengkap Pak, tidak lengkap. Anda jangan menggoreng, membolak-balik fakta yang terjadi pada konten saya, kemudian Anda memframing seolah-olah saya ini memprovokasi, ya. Sebentar, kita ikuti aja dulu apa perkataan para termul selama ini ya. Kita tunggu di persidangan. Enak kan? Enak ngomong kayak gitu tuh. Kalau yang dilawannya Roy Suryo, sekarang dilawannya Yusuf Kalla gimana ini? Seolah saya memprovokasi, tapi di situ jelas ada indikasi kata terancam. Mau buktinya ini, saya tidak edit dan modifikasi sejak saya upload kemarin siang ya di Solo. Judulnya ini teman-teman, perhatikan ke layar dan saya tidak edit sedikit pun ya. Judulnya ini. Nih loh. Nah, teman-teman perhatikan layar, saya screenshot ya. Judulnya jelas. Di dalam judul title-nya itu JK terancam diseret pidana provokasi chaos ya, terancam ya, terancam. Enggak, cuma lihat di sini JK diseret pidana provokasi, koma makar. Koma itu dia ibarat bagi apa? Dia tugasnya fungsinya apa? Dia itu untuk memisahkan antara satu bukan kalimat, kalau di kita itu ya sentence itu apa? Kalimat ya, iya satu kalimat dengan kalimat yang lain itu untuk, jadi satu kalimat itu sudah selesai. Kalau misalkan ini mau pertanyaan, jika disyarat pidana provokasi tanda tanya, makar tanda tanya, begitu, nggak di akhir tanda tanyanya itu. Kemudian ancam Prabowo naikin harga BBM, kalau tidak makar. Ini kan suatu pertanyaan ya, kita bertanya apakah benar atau tidak dalam konteks pertanyaan gitu ya. Questioningnya situ ada. Ya kita lihat di persidangan ya. Tapi saya minta itu LP itu saya akan klarifikasi nanti ke pihak penyidik di Barreskrim Polri ya. Kalau panggil saya akan sampaikan bahwa ini saya tidak akan edit. Teman-teman perhatikan ke layar ya. Jadi informasi yang disampaikan oleh Pak Abdul Haji sebagai pengacara dengan terhormat, saya minta Bapak ya mohon tarik kembali kata-kata itu. Koreksi kata-kata itu, sampaikan permohonan maaf bahwa informasi yang Bapak sampaikan terkait narasi yang merepresentasikan saya itu salah. Keter tangannya. Mungkin terlalu semangat. Kalau saya ngomong terlalu semangat suka begitu juga. Salah. Salah Pak. Bapak menggiring. Kelihatannya seperti itu. Dugaan saya mau menggiring seolah-olah menyalahkan saya. Tapi nggak apa-apa. Saya siap disalahkan kok ya. Karena memang saya taat hukum. Ya. Kita berani seperti ini bukan berarti kita so hebat. Tetapi kita ingin mengulas fact checking ya. Mengecek kebenarannya. Apakah seperti itu? Tunggu di persidangan. Kalau saya sih bisa menunjukkan hoax yang dikeluarkan oleh para termul begitu ya. Itu mudah sekali untuk untuk menunjukkannya, dan terlalu banyak juga. Banyak. Dan kita menampilkan data representatif seperti apa yang dikatakan oleh Pak Said Didu pada kanal Deddy Mulyadi ya, di menit keberapa itu kita sudah ambil semua rekamannya itu, dan di situ dikatakan ada 9 poin yang akan disampaikan ke Pak Prabowo, dan Pak Said Didu mengatakan tidak mau dibuka, tapi nyatanya dia buka kok. Kan mau dipercaya gimana? Yang dia buka malah apa? Unsur chaosnya. Ini sudah sesuatu yang lain ya. Cuman saya lihat di video terakhirnya Mosato ini tidak membahas Pak Yusuf Kalla dari thumbnailnya, tapi membahasnya itu membahas apa? Membahas Pak Prabowo itu yang katanya makar dan lain sebagainya. Nah ini juga entah ya, apakah ini merupakan satu tindak tiarap dari para termul, karena saya lihat banyak juga channel-channel termul yang lain yang mengalihkan, yang beralih narasi juga, beralih pembahasan. Demikian dulu ya. Ini kita akan lihat 1-2 pekan ke depan mungkin akan semakin hiruk pikuk. Cuman ya kita harapkan sebagaimana targetnya Pak Yusuf Kalla selesai kok begitu. Oh ini kalau selesai kita mau bahas apa? Banyak yang bisa dibahas di Indonesia ini, banyak. Demikian wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.